Untuk relatasi di bawah usia bayi 3 bulan, itu caranya mudah banget, asal posisi dan pelekatannya benar. Hai teman-teman, thank you sudah mampir di channel Power Green. Nah, ingat ya, tekan tombol subscribe, kemudian like dan share informasi ini kepada teman-teman yang lain. Dan ingat selalu, nyalakan tombol notifikasi lonceng supaya bisa tahu update terbaru dari video kami. Yuk, enjoy the video! Halo mami semua, kembali lagi bersama Ipon, konselor menyusui dari Power Green Indonesia. Kali ini kita mau bahas bagaimana melakukan relaksasi untuk bayi di bawah usia 3 bulan. Nah, seringkali ini yang menjadi kendala untuk mami yang melakukan relaksasi di bayi usia di bawah 3 bulan, yaitu posisi dan pelekatan yang keliru. Untuk relatasi di bawah usia bayi 3 bulan, itu caranya mudah banget, asal posisi dan pelekatannya benar. Karena itu, yuk kita langsung masuk di posisi dan pelekatan yang benar. Langkah pertama, saat menyusui, nyamankan diri kita dahulu sebelum kita menyamankan bayi kita. Jadi kalau mami menyusui, semisal mami duduk, usahakan duduk di tempat yang ada sandarannya, seperti yang saya gunakan sekarang ini. Atau kalau misal mami menyusui di tempat tidur, usahakan juga ya yang ada sandarannya. Di lantai juga boleh, usahakan bersandar di tembok. Nah, mengapa sih harus bersandar? Karena antara leher sampai dengan tulang ekor banyak terdapat saraf-saraf oksitosin yang dimana ketika saraf-saraf tersebut rileks akan membuat oksitosin di tubuh kita semakin gampang keluar. Perlu diingat bahwa memproduksi ASI memang membutuhkan 2 hormon, yaitu prolaktin dan oksitosin. Prolaktin bertugas untuk memproduksi ASI, sedangkan oksitosin berguna untuk mengeluarkan ASI. Jadi, kedua hormon ini harus aktif bersamaan. Setelah mami duduk dengan posisi yang benar-benar nyaman, kemudian lanjutkan dengan cara memegang bayi yang benar dan tepat. Pada saat kita menggendong bayi, perhatikan yang pertama adalah dada bayi tidak menghadap ke atas, tapi menghadap ke kita. Bayangin nih, kalau dada bayi menghadap ke atas, kemudian kepalanya yang miring. Coba nih, kita miring, kemudian nelen. Pastinya susah banget kan? Karena itu kita harus memperhatikan posisi dada bayi menghadap ke arah tubuh kita. Paling gampang langkah yang pertama adalah memastikan perut bayi menempel pada perut kita. Setelah itu sudah dipastikan benar, selanjutnya perhatikan pada saat kepala bayi menempel di tangan kita. Meletakkan kepala bayi bukan diletakkan pada bagian siku, tetapi agak turun, jadi di bagian lengan. Nah, setelah kepala bayi sudah dipaskan di bagian lengan kita, selanjutnya pastikan kaki bayi merapat ke samping ke arah tubuh kita. Nah, untuk bayi di bawah 3 bulan yang biasa dipakai kaos tangan, lepas dulu kaos tangannya ya mam. Hal ini bertujuan agar bayi lebih mendapatkan bonding dengan kita. Nah, sekarang perhatikan nih, tangannya yang satu kita letakkan di dada kita, kemudian tangan yang lain kita letakkan di belakang tangan kita. Nah, sudah seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, maka perhatikan antara telinga, pundak, dan kaki bayi harus dalam kondisi satu garis lurus. Langkah selanjutnya, kita harus memperhatikan wajah bayi harus menghadap ke payudara. Jadi wajah bayi harus menghadap ke payudara. Indikator yang perlu kita perhatikan adalah hidung bayi harus setinggi dengan puting. Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita memegang payudara. Memegang payudara bukan menggunakan posisi menyempit atau posisi C seperti ini yang menghimpit, tetapi gunakan posisi memegang yang betul. Mami bisa menggunakan posisi C-hold seperti ini atau menggunakan posisi U-hold seperti ini. Harus diperhatikan, memegang payudara berguna untuk menyangga payudara. Jadi tidak untuk menghambat jalannya proses produksi ASI mengalir ke mulut bayi. Jadi peganglah payudara dengan posisi seperti ini dengan 2 jari, kemudian 3 jari letakkan di bagian tubuh kita. Nah, seperti ini ya mam. Untuk mami yang mungkin payudaranya besar, bagian bawah bisa disangga dengan menggunakan handuk yang dilipat atau kain yang dilipat beberapa lapis. Langkah selanjutnya adalah sentuhkan puting ke bagian bibir atas bayi seperti ini. Nah, dengan demikian bayi akan auto refleks membuka mulutnya seperti ini.
Ketika bayi membuka mulutnya, baru deh kita masukkan payudara. Tapi perlu diingat, memasukkan payudara itu harus dengan kondisi tubuh kita yang nyaman. Jadi bukan dengan kita menunduk seperti ini, karena dengan menunduk itu akan membuat pundak kita ini cepat lelah selama proses menyusui. Jadi angkatlah bayi mendekat ke arah kita. Ketika mami merasa terlalu berat menggendong bayinya, maka boleh bawahnya ini kita menggunakan bantal menyusui, atau jika tidak memiliki boleh menggunakan bantal atau guling untuk menyangga tubuh bayi. Setelah payudara masuk ke dalam mulut bayi, tangannya bisa kita lepas. Kemudian kita tinggal topang tubuh bayi seperti ini. Jadi bayi akan merasa dipeluk dan dia akan nyaman dalam proses menyusui. Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pelekatan bayi. Dagu bayi harus menempel pada payudara kita bagian bawah. Nah, untuk ini mami membutuhkan pertolongan dari suami, keluarga untuk melihat apakah dagu bayi sudah melekat di bagian payudara kita bagian bawah. Selanjutnya adalah cek areola atau lingkaran lapangan hitam di sekitar puting. Areola bagian atas harus terlihat lebih sedikit. Ketika areola bagian atas ini terlihat banyak, secara otomatis bagian bawah ini juga terlihat banyak. Hal itu menandakan bahwa mulut bayi belum terbuka lebar. Nah, jika mulut bayi belum terbuka lebar, harus dicek kembali apakah dada bayi sudah dekat sekali dengan tubuh kita. Jika kondisi tubuh bayi terlalu jauh dengan tubuh kita, maka akan membuat mulut bayi kurang dapat terbuka dengan lebar. Jika mulut bayi sudah terbuka dengan lebar, tetapi pada saat menyusui mami masih merasakan rasa sakit, coba cek untuk bibir bayi. Bibir bayi harus terlipat semua keluar. Nah, seperti ini. Ketika bibir bayi tidak terlipat semua keluar, tentu saja saat menyusui akan terasa sangat perih. Nah, untuk itu, ketika mami ingin menyusui yang nyaman dan tepat, maka perhatikan segala posisinya. Melekatan juga harus diperhatikan, harus benar-benar pas supaya bayi dapat menyusui dengan nyaman dan juga efektif. Jika posisi sudah tepat, pelekatan sudah tepat, tetapi mami merasakan rasa perih saat menyusui, ada baiknya mami mengunjungi konselor menyusui untuk dicek apakah bayi mengalami tongue tie atau lip tie. Nah, jika mami masih bingung, mami bisa kunjungi konselor menyusui terdekat di kota mami, atau mami bisa berkonsultasi dengan saya langsung dengan cara gabung di kelas ASI 19. Di sana saya akan cek langsung mengenai posisi dan pelekatan mami saat menyusui agar terjadi sukses menyusui sampai dengan 2 tahun. Oke, sekian untuk sharing kali ini. Saksikan juga di video-video berikutnya mengenai cara menyusui mudah dan nyaman.